Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian juga salam sejahtera mudah-mudahan Allah sampaikan, kita mohon kepada Allah semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa Rabu yang lalu kita telah membaca ataupun telah mengulang kaji tentang satu kewajiban, yaitu tentang rukun Islam, rukun iman. Jadi kita telah mempelajari tentang beriman kepada Allah, yaitu dengan kita mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian juga beriman kepada Rasul, juga beriman kepada para malaikat. Kemudian malam ini kita belajar tentang beriman kepada segala kitab. Ini yang terkandung di dalam rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang amantu billah wa ma qalallah. Beriman kepada Allah dan barang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amantu bir rasul, dan beriman kepada Rasul dan barang-barang yang dikatakan oleh Rasul. Juga beriman kepada para malaikat dan beriman kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib kita beriman yang keempat, yaitu kepada yang kelima, yaitu beriman kepada kitab. Artinya wajib kita yakini dengan sebenar-benarnya tentang kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada umat-umat, kepada rasul-rasul, baik yang dahulu sampai yang sekarang. Lawannya tidak wajib kita percaya. Itu mustahil. Wajib kita percaya kepada kitab. Yang pertama, kitab yang diturunkan dari langit. Jumlahnya 104 kitab. Sirtu put boh kitab. Jumlah kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi, yaitu 104 kitab. Kemudian kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an.
Jadi wajib kita percaya, kita yakini bahwasanya kitab yang diturunkan oleh Allah sebanyak 104 kitab. Dari yang pertama hingga yang terakhir. Kemudian yang terakhir diturunkan yaitu kitab Al-Quran. Al-Quranul Karim. Kemudian 103 kitab. Sebelum Al-Quran semuanya telah dimensohkan. Ya, 103 kitab sebelum Al-Quran semuanya telah dimensohkan. Artinya tidak berlaku lagi hukum yang ada di dalam kitab yang sebelumnya, yang sebelum Al-Quran. Kemudian kitab yang berlaku, hukum yang berlaku, yaitu di dalam kitab yang berlaku semenjak diturunkan Al-Quran sampai hari kiamat. Hukum kitab yang berlaku, yaitu Al-Quran. Mulai kapan berlaku Al-Quran? Semenjak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Artinya tidak ada kitab yang lain setelah Al-Quran. Ya, jadi ini wajib kita ketahui. Kemudian wajib kita yakini. Ya, artinya ini iman. Butuh kepada keyakinan. Wajib kita yakin bahwasanya jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah 104 kitab. 103 kitab sebelum Al-Quran semuanya kitab Allah. Semuanya kitab hukum-hukum. Tetapi 103 kitab itu telah dimensohkan. Artinya tidak berlaku lagi semua hukum yang ada di dalam kitab 103 kitab itu. Kemudian hukum kitab yang berlaku Al-Quran semenjak diturunkan sampai hari kiamat. Ya, jadi kita wajib beriman bahwasanya semua kitab selain Al-Quran itu adalah kitab Allah yang Allah turunkan ke bumi. Kemudian kitab yang 103 itu semua terkandung hukum-hukum yang dulunya yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Al-Quran diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua hukum yang ada di dalam kitab lain itu dimensohkan, artinya tidak berlaku lagi. Dan makanya tidak boleh kita mengambil pedoman hidup di dalam kitab yang selain Al-Quran. Walaupun dengan alasan itu juga kitab Allah. Itu juga diturunkan kepada Nabi. Nah, perlu kita dengar penjelasan Allah bahwasanya semua kitab yang lain telah dimensohkan. Ya, diturunkanlah kitab yang sangat sempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Semua hukum yang ada di dalam 103 kitab telah
dirapikan, yang telah diisikan semuanya ke dalam Al-Quranul Karim yang berlaku semenjak diturunkan sampai hari kiamat. Walaupun ada yang mengamalkan Taurat, Zabur dan Injil, itu dianggap keliru. Apalagi kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil yang telah dirobah-robah, yang telah dikotak-katik. Tidak dikotak-katik pun, kita tidak boleh lagi mengambil pedoman hidup dari kitab yang lain selain Al-Quran. Yang dimaksud percaya kepada kitab, artinya wajib kita percaya kepada kitab. Wajib percaya apa yang disampaikan, apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Al-Quran, bagaimana caranya? Artinya mematuhi, percaya, yakin apa saja barang yang ada di dalam kitab Al-Quran, yang terkandung di dalam Al-Quran, itu wajib kita percaya. Artinya wajib kita yakini. Di dalam Al-Quran itu ada perintah mengerjakan kebajikan. Wajib kita mengerjakan kebajikan. Karena kebajikan itu perintah Allah. Kemudian Allah sampaikan perintah itu kepada Rasul, yaitu melalui Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasul, pada Nabi Muhammad SAW, tentang yang di dalamnya ada tentang mengerjakan kebajikan. Dan di dalam Al-Quran juga terkandung larangan, barang-barang yang dilarang kita mengerjakannya, yaitu barang-barang kejahatan. Artinya dalam Quran itu ada perintah amal ma'ruf, dan di dalam Quran itu ada larangan, yaitu nahi mungkar. Ini wajib kita yakini. Selain kita meyakinkan bahagian Al-Quran kebajikan, perintah kebajikan, perintah larangan, juga wajib kita amalkan barang-barang yang disampaikan daripada isi Al-Quran, baik barang kebajikan ataupun barang larangan. Yang maksud itu, yang dimaksud percaya kepada kitab. Apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran tentang perintah kebajikan, pertama wajib kita percaya. Yang kedua wajib kita kerjakan perintah itu. Itu artinya percaya kepada kitab. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah berjanji akan memberikan pahala kepada orang yang mengerjakan kebajikan. Artinya Allah akan membalas kebajikan dengan pahala. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah berjanji akan menyiksa orang-orang yang mengerjakan kejahatan.
Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan tentang sejarah para rasul. Dan juga di dalam Al-Quran juga disampaikan tentang pedoman hidup kepada manusia, baik hidup di dalam dunia maupun pedoman hidup dalam akhirat. Yang isi dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Al-Quran disebutkan tentang kebajikan dan tentang kejahatan. Kemudian juga dalam Al-Quran tentang janji Allah memberi pahala kepada orang yang mengerjakan kebajikan dan memberi sisa kepada orang yang mengerjakan kejahatan. Dan juga di dalam Al-Quran disebutkan tentang sejarah para rasul dan tentang pedoman hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ya, nah. Jadi ini cara kita percaya kepada Al-Quran. Dan ini juga salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat mungkar. Ya, nah. Wama imamuka. Yang mana imam kata? Dah pedoman hidup kata katanya. Ya, nah. Dengan ajaran apa engkau hidup? Ya, jawabannya Al-Quranul Karim. Pedoman hidup long, imum long. Ya, yaitu Al-Quranul Karim. Sesuai dengan anjuran Al-Quran. Ya, putra teman dalam Al-Qurannya yang dibicarakan tentang kebajikan, tentang perintah, kemudian tentang kejahatan, tentang larangan. Dan wajib kita mengerjakan perintah, wajib kita meninggalkan larangan. Kemudian juga di sana tentang janji Allah, tentang balasan kepada kebajikan dan balasan tentang kejahatan. Dan juga di dalam Al-Quran telah diceritakan tentang sejarah-sejarah para rasul yang dahulu, dan untuk menjadi pedoman hidup kepada kita ini umat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang diturunkan kitab Al-Quran. Jadi supaya kita bisa menjawab, berjid tak jawab tengok. Marrabuka, siapa Tuhan kata? Yang dah jawab Allahu Rabbi. Allah sebagai Tuhan lu. Kita wajib mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan wajib kita mengenal Allah itu dengan kita mengenal sifat-sifatnya. Kemudian waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Dengan jawaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di ketika hidup wajib kita mengerjakan barang yang diperintahkan oleh Rasul. Kemudian wajib kita meninggalkan barang yang dilarang oleh Rasul. Dan ini kita usahakan terus. Kita usahakan terus. Kalau ditanyakan sama orang, wajib kita meninggalkan kejahatan. Wajib mengerjakan kebajikan, meninggalkan kejahatan. Dan posisi kita sekarang di mana? Sedang berusaha. Selalu berusaha. Jangan kita mengatakan kita telah meninggalkan kejahatan dan telah mengerjakan kebajikan. Tanya tengah pujit. Kita ini masih kurang. Kita belum sempurna. Kita sedang berusaha terus untuk mengerjakan kebajikan dan meninggalkan kejahatan. Dia urang kepegah tentang sifat sombong. Bulan-bulan nyan sombong hanjil lagi nyan. Bila kita menanyakan kepada orang itu, Ron ni patah je no. Jawabannya apa? Lu dengan anak sombong. Salah. Sedang berusaha
Tidak sombong. Punya jawaban long tengah hana sombong berarti nyan pisom, nyan sombong. Jawabannya telah sedang berusaha. Kita ini selalu berusaha, ya, berusaha memperbaiki nyan apa yang kurang dan kita pertahankan apa yang telah kita kerjakan. Kemudian selanjutnya yang keempat, wajib percaya kepada hari akhirat. Wajib beriman kepada hari akhirat. Lawannya tidak beriman kepada hari akhirat. Ini tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau ada ragu itu bukan iman namanya. Bukan keyakinan. Seperti barang yang diperintahkan dalam Al-Quran, yang dilarang dalam Al-Quran, tentang pahala, tentang dosa. Bila kita ragu, tidak percaya tentang ketetapan yang ada dalam Al-Quran, itu artinya kita tidak beriman kepada Al-Quran. Begitu juga kepada hari kiamat. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu gaib bagi kita. Kita tidak melihat hari kiamat dan tidak merasakan. Tetapi kita meyakini tentang adanya hari kiamat itu karena kita yakin kepada Allah. Kemudian Allah menyampaikan tentang hari kiamat. Juga kita yakin kepada Rasul. Allah menyampaikan, Rasul menyampaikan tentang hari kiamat. Walaupun hana ada kala nuro kiamatnya lam, tapi tidak boleh sedikit pun tergores tentang ragu tentang hari kiamat. Dan bagaimana cara yang dimaksud dengan wajib percaya pada hari kiamat? Di antara lain, wajib kita percaya bahwasanya Allah akan menanyakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana kita gunakan umur itu. Itu akan diminta pertanggungjawabkan di hari kiamat. Kemudian juga di hari kiamat, semua anggota tubuh, baik tangan maupun kaki, semua anggota tubuh itu akan menjadi saksi. Jid dipegah haba, bisa berbicara apa saja yang telah mereka kerjakan di dunia. Yang wajib dapat tunggu. Bila ragu tentang ditanyakan umur, apakah benar Allah akan menanyakan umurku nanti atau tidak? Itu hukumnya murtad. Tapi wajib kita yakini, kita imani dengan sebaik-baiknya bahwasanya umur kita yang diberikan kehidupan di dalam dunia ini akan diminta tanggung jawab. Kemana kita gunakan umur itu? Maka oleh karena kita percaya, yakin bahwasanya umur itu akan ditanyakan, kemana kita gunakan, bukti keyakinan itu di ketika kita hidup di dunia, kita gunakan umur yang ada untuk persiapan hidup kita di dalam akhirat. Selain kita gunakan sebahagiannya untuk kehidupan di dalam dunia. Apabila kita di dalam dunia menggunakan umur hanya untuk mencari dunia, nyan sama dengan katanya han dapat tengku. Han yakin tentang pertanggungjawaban umur itu di hari akhirat. Nyan han dapat tapi bukti kita beriman, kita percaya tentang hari akhirat. Dan selain kita gunakan kesehatan dan umur itu untuk mencari dunia, juga kita gunakan untuk mencari akhirat, sama seperti saat sekarang ini. Nyo kita nyo tadu aino,
Kita duduk di sini sambil kita berniat iktikaf. Ya, nah. Ini bukti satu keyakinan kita terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap kitab, terhadap para malaikat, dan terhadap hari akhirat. Urang yang han gepatih ke urang akhirat, arti han gepatih han yakin ke urang akhirat, maka mereka enggan, berat, beoi untuk digunakan waktu itu untuk akhirat. Kubut dia duinan, sia-sia mendang. Nyen, nyata duit dia. Nyen, puas hati dia. Dia dah main-main. Dia tak terukok, dia dah kem-kem. Nyen, Nyen, walaupun kepegah long kupatih, umumnya akan ketanya singgah oleh Allah, nyan babah kita guys. Tapi hatinya tidak. Karenanya butuh bukti. Yang ujarul? Nyan tidak hana hati dah pegah abah mi hana bukti uryanku. Apabila ketanya dapat percaya umur kita akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja orang itu akan berhati-hati dalam menggunakan kehidupannya. Artinya, selain dia mencari kehidupan di dunia, juga mereka mempersiapkan tentang barang yang menyangkut dengan kehidupannya di akhirat. Kemudian hari akhirat, anggota tubuh seperti tangan dan kaki, maka semua itu akan menjadi saksi. Maka mereka akan mengakui apa saja yang dikerjakan oleh pemilik tangan, oleh pemilik kaki di ketika mereka hidup. Orang yang meyakini yang demikian itu, mata akan berbicara, tangan akan berbicara, kaki akan berbicara, mulut akan berbicara. Maka mereka akan berhati-hati dalam menggunakan anggota tersebut. Yang selain menggunakan untuk mencari dunia, juga mereka gunakan tangan dan kaki untuk mencari kehidupan di akhirat dan menghindari barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha selalu berusaha menghindari anggotanya daripada barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan bukti tunggu. Karena mbak debuh dan nyonyo mendum lagi kamera tunggu. Jaro kaki lagi kamera. Tersimpan pu yang dah berat dino. Tersimpan. Semuanya bisa dibuka. Di akhirat dengan kuasa Allah. Allah yang maha besar, maha agung atas segala-galanya. Semua anggota bisa berbicara. Mengakui apa yang telah mereka kerjakan di ketika mereka hidup. Tapi menyangkutnya dapat uro akhiratnya akan gelakai tanggungjawab. Tinte jino berhati-hati. Wate dan pubut mesti kita pikir. Apa yang hendak kita bicarakan kita pikir. Apa yang hendak kita buat kita pikir. Kemana ingin kita pergi kita pikir. Gelakai tanggungjawab denganku. Diminta bertanggungjawabkan. Jadi tidak ada yang bisa kita salahkan. Karena kita ini telah diberikan akal. Kenapa engkau tidak berpikir dengan akalmu?
Sedangkan engkau telah diturunkan Nabi, telah diturunkan Al-Quran, ya, dan para Rasul yang memberikan petunjuk di dalam kehidupan. Dan engkau telah mendapatkan petunjuk, tetapi engkau tidak yakin dengan apa yang disampaikannya. Nah, makaji sehingga kita ini sebelum terlambat. Dan marilah kita berhati-hati dalam kehidupan dunia ini supaya baikna masalah di akhirat. Urau akhiratnya pasti. Kemudian yang ketiga, akan ditanyakan tentang rezeki. Dari mana engkau dapatkan rezeki itu? Dan setelah engkau dapatkan, ke mana engkau gunakan rezeki itu? Oleh karenanya, di saat kita hidup di dunia, wajib bagi kita untuk mencari rezeki yang halal supaya kita bisa menyelesaikan tentang pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rezeki itu selain kita gunakan untuk kehidupan dunia pada tempat yang baik-baik yang dibolehkan, juga kita sisihkan rezeki itu untuk akhirat. Baik kikir artinya. Yang juga bukti dan percaya kepada akhirat. Apabila kita mengatakan saya percaya kepada akhirat, rezeki payangna terempet itu. Tidak kita melihat tentang halal haramnya. Tidak pernah kita melihat tentang halal haramnya. Kemudian setelah kita mendapatkan rezeki, bebas. Urang yang hana patih ke akhirat, keminta rezeki pa yang galak ke, kiban yang hun ulai ke, kemudian kepake pelaginya. Oh kepake tunggu. Kepake pada tempat yang dilarang oleh Allah. Seperti mereka berjudi, membeli minuman, kemudian menggunakan pada tempat-tempat yang haram, kemudian mendukung dengan rezekinya pada tempat-tempat yang maksiat. Nyan berdaingan itu akan diminta tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan rod mandum nunggu. Kita inilah sekarang yang bisa menyelamatkan diri kita nanti. Bak rod yang mandum. Makanya berhati-hati, bersangat hati-hati. Karena kita ini mati pasti dan akhiratnya pasti, dan segala yang telah kau sebutnya ini pasti akan terjadi. Kemudian juga hari akhirat. Hari akhirat orang yang telah mati nanti akan dihidupkan kembali. Orang yang telah mati akan dihidupkan kembali untuk diminta tanggungjawab dan apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan di akhirat juga sama seperti keadaan hidup di dunia. Bisa merasakan nikmat, bisa merasakan enak, bisa merasakan sedap. Dan juga di akhirat kita bisa merasakan azab, merasakan pedih, dan merasakan sakit. Yang sama keadaan. Oleh karenanya, yang wajib ketika kita hidup di dunia, kita persiapkan barang-barang untuk kita menjalankan hidup di negeri akhirat. Karena
Gendanya setelah mati nanti akan dihidupkan kembali. Ya, nah. Ya, seperti firman Allah dalam Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana engkau bisa mendustakan Allah? Bagaimana engkau mendurhakakan Allah? Wa kuntum amwata, padahal engkau mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan, baru hidup. Ya, nah, summa yumidukum, kemudian dihidupkan, dimatikan kembali. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Ya, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah engkau kembali. Dahulu kita belum hidup. Ya, nah. Kemudian setelah 120 hari di dalam rahim orang tua kita dihidupkan oleh Allah sampai sekarang ini. Karena diisikan roh ke dalam jasad di saat umur badin 120 hari. Kita dihidupkan oleh Allah. Kemudian setelah kita hidup, kita akan mati. Setelah mati, kita dihidupkan kembali. Kaifa takfuruna billahi amwata. Bagaimana engkau berani kufur kepada Allah? Padahal engkau dalam keadaan yang mati. Wa kuntum amwata, padahal engkau dalam keadaan mati. Wa ahyakum, kemudian kami hidupkan. Wate ketiup roh dalam jasad. Summa yumidukum, kemudian kami matikan kembali. Wate kat roh aja itu. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Semua kemudian kepadanya kita semua akan kembali. Jadi menunjukkan bahwasanya selain kehidupan hari ini, juga nanti kita hidup di akhirat. Kita juga nanti akan hidup di akhirat, yang hidup yang sangat lama, yang sangat kekal. Allah kekalkan, Allah lamakan. Hidup di dalam akhirat, dan akhirat itu lebih besar dan lebih berat. Jadi wajib kita beriman bahwasanya kita setelah hidup ini, kita nanti akan mati. Dan setelah mati bukan selesai semua masalah. Justru mati itu adalah awal daripada segalanya. Bila kita membawa amal yang baik, mati itu awal daripada kenikmatan ataupun keindahan. Apabila kita tidak membawa amal, mati itu awal daripada kesusahan dan azab. Kemudian di akhirat juga wajib kita beriman, percaya di akhirat ada mizan, yaitu ada timbangan amal. Dan timbangan amal itu
ada tentang amal baik dan amal yang jahat. Apabila berat amal kebajikannya, maka orang itu akan ditempatkan di dalam rahmat, yaitu di dalam syurganya. Dan apabila kurang amal kebajikannya, artinya lebih banyak amal kejahatan, maka mereka akan yang diazab, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan apabila katanya dapat percaya, kita beriman tentang amal baik dan tentang amal jahat dan tentang ketimang amai, tentu saja urangnya tak perlu amai, tak minta amai, dan bela amai. Bermacam amal kebajikan, bergigih tak minta, bergigih berjemot. Kemudian kita ketahui bahwasanya amal yang jahat itu akan dimasukkan ke dalam azab. Apabila kita yakin dan percaya, kita menghindari akan barang-barang yang menimbulkan amal kejahatan. Nyan uronyo tunggu. Yang kitanya dapat amal yang nyan akan getimang. Menyela amal yang akan gebi tempat yang Kemudian menyela amal buruk akan gebi tempat yang buruk. Nyan mulai uronyo, kitanya tak usahakan nyan untuk memperbanyakkan amal kebajikan, dan terus kita usahakan untuk mengurangi amal kejahatan. Nyan bukti kita beriman tentang hari akhirat. Hana dapat pandai datih mak bubut. Yang bergigih bela amai. Mesti banyak amal. Amal bermacam amal. Termasuk tentang adab-adab. Itu juga amal. Dan tidak mesti kita mengaji dan solat dan puasa. Berkata yang baik-baik itu juga amal. Berzikir amal. Selalu baca bismillah di ketika kita makan amal. Kita masuk masjid itu dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri itu juga amal. Masuk ke dalam WC dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, itu amal. Semuanya amal. Kita naik sepeda motor, baca bismillah, itu juga amal. Kita berselawat, ingin duduk berselawat, itu amal. Bangun berselawat, amal. Berzikir amal, membantu orang amal. Banyak sekali amal. Nyan tungku baik berat. Bergigih. Arti bergigih. Di mana saja kita bisa beramal. Dan baik tak fikir amalnya hanya kalau Quran tak baca, kadang terkebi dan sembahyang, yang lain hanya tak niatnya. Dan segala adab-adab itu juga amal. Amal. Dan baik tak menghitung-hitung. Tak nerih pina amal, tak baca bismillah, baca istighfar, selawat ke Nabi-Nya, amal mendum. Baca ayat kursinya amal, semuanya amal. Bela amalnya. Hansip tunggu. Kita di sini pernah memfitnah orang. Pernah menganiaya orang. Pernah menipu orang. Dengan apa kita bayar di sana? Dengan amai dah bayar tunggu. Dengan amai dah bayar. Apabila tidak cukup yang kita bayarkan, maka diberilah kejahatan orang itu kepada kita. Mungkin orang yang muflis, orang yang rugi di akhirat. Makaji belala amai. Belala amai. Jangan dah amai. Karena tapi lebut idanya hana ada pegat ke amai. Karena hana ada ikut aturan. Kita makan tidak beraturan, minum tidak beraturan, duduk tidak beraturan, bicara tidak beraturan. Sehingga mahajid damai, tak suka baca hana aturan.
Sehingga hana je ke amai. Bela. Kemudian jangan mudah-mudah sekali kita mengerjakan amal kejahatan. Mudah-mudah tak tunggu. Dan minta amal kejahatan. Karena di sana ideh beryakin deh. Setiap yang kita kerjakan di sini ada konsekuensinya, ada pertanggungjawabannya. Jadi berhati-hati. Bergigih bak minta amai. Bergigih. Nanti orang gigih ni. Ada begah dengan. Kibang gigih. Berjemun. Berjemun. Pak yang nacok bek kubang. Lempu cok. Yang keberah Nabi putra yang gagal tak muzuk. Kibar nak muzuk yang betul. Baca bismillah. Dahulu yang kanan. Kemudian yang kiri dah basuh. Kemudian tawud uwe benar. Yang buat berdoa amai mendumian. Amai kan. Kemudian lihat dah muzuk. Dah mahdah kiblat. Dah baca doa. Itu amal. Yang amal mendum. Baik amal yang wajib. Ataupun amal yang sunat. Ataupun amal sebab kita meninggalkan kejahatan. Nyoronyo dan nyoh nak mencuri wang. Nah kesempatan kita mencuri tapi kita tidak mencuri karena Allah. Itu menjadi amal. Kemudian wajib kita beriman bahwasanya di hari akhirat orang yang beriman akan diberikan air kulam Nabi. Orang yang beriman, orang yang selamat iman di ketika mereka mati, itu dikatakan orang yang beriman. Maka orang itu akan diminumkan satu air, yaitu air kulam Nabi. Air kulam Nabi. Kemudian orang kafir dan orang syirik tidak akan diberikan air kulam tersebut. So yang tumejib air kulam nyan ke urungan yang atau surgaan. Ana proses. Kemudian han gebi tidak akan diberikan air itu kepada orang kafir dan orang yang syirik yang menduakan Allah. Nyan juga termasuk syafaat. Mentang dalam mahsyar. Mentang dalam mizan. Kemudian orang yang diberikan air kolam Nabi, orang itu tidak akan terbakar oleh api neraka. Orang yang gebi jeb ia kulam Nabi, urangnya hani pajuh le api neraka. Artinya urangnya hana tamang neraka. Yang juga wajib kita iman dengan barang yang demikian. Dan wajib kita beriman hari akhirat. Ada kita berjalan di atas siratal mustaqim. Yang sangat kecil dan yang sangat tajam. Dan di bawahnya adalah neraka jahanam. Jadi kita berjalan di titik siratal mustaqim itu, titik yang sangat halus dan tajam. Semuanya orang berjalan dengan cahaya imannya masing-masing. Bila dia mempunyai cahaya iman yang besar, maka mereka sangat mudah berjalan di titik siratal mustaqim. Dengan cahaya iman roh dia masing-masing. Dan walaupun dia nyole cahaya iman, hanjit tak percaya orang lain dengan cahaya iman dia. Kemudian di hari akhirat,
Orang yang mukmin yang dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan kembali. Setelah mereka disiksa sampai had batas dosa mereka, mereka akan dikeluarkan dan dimasukkan di dalam syurga. Wajib kami iman. Wajib dapat lagi nyan. Yang baik dah kena gai mana? Kepua deman dak patoi dalam neraka, deman dalam syurga haji ujung-ujung ni. Baik dadang prinsipnya ni. Prinsip bocor. Ada je kan yang dapat leh, baik terasa nerakanya. Fithan gua akhiran. Akhirat fithan dan sakit han. Hotel mangat pi mangat han. Dan kesempatan tercapai dua keadaannya. Punya keadaan bro tunggu hana susah dapat dicapai. Keadaan yang getnyo buta capai. Artinya bumutume akhiratnya, benar akhirat bagi danyo. Kebanjara benar akhirat, siapkan waktu danyo mendengar kesempatan, dengan umum mendengar sehat, siapkan barang-barang yang akan kita bawa ke akhirat. Kemudian di akhirat orang mukmin yang tamang dalam neraka itu ada dikeluarkan kembali. Setelah mereka disiksa, kemudian mereka dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian orang yang kafir dan orang yang syirik, mereka tidak dikeluarkan dari neraka. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan pernah keluar lagi. Kemudian orang yang beriman akan dimasukkan semuanya ke dalam syurga serta kekal selama-lamanya mereka di dalam syurga sebagaimana kekal orang syirik dan orang kafir di dalam neraka. Kemudian di ujung kitab ini disampaikan, si barang siapa tidak percaya kepada hari kiamat, hukumnya murtad. Artinya akan menjadi kafir. Nauzubillah min zalik. Jadi barang-barang yang wajib dipercaya, yang ke barang-barang yang kali tersebutnya, wajib dan iman mandum. Wajib dan iman artinya wajib kita yakini. Dengan cara kita mempersiapkan barang-barang yang akan mendatangkan nikmat di dalam akhirat, dan juga kita wajib menghindari daripada barang-barang yang akan mendatangkan azab dalam akhirat.